bersama Neti, kita di Komisi 1 PKS ya bersama Bung Hendro. Beliau juga merupakan tokoh muda di Sumatera Utara. Ini ada dua yang mau kita iniin, Bang. Pertama masalah minyak goreng yang Abang ada membuat statement ya, Bang, di beberapa media nih, udah viral. Yang kedua masalah anjing menggonggong. Nah, itu kira-kira gimana, Bang, kelanjutannya? Ya, terima kasih Kak Neti dan para pemirsa dimanapun yang berada, khususnya masyarakat Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi bersama saya Hendro Susanto, sahabat kita semua. Hari ini saya masih sebagai Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Wakil Ketua Komisi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumur 12 menjalankan. Memang dalam Februari ini kita dihadapkan beberapa isu nasional yang memberikan dampak kepada provinsi dan daerah, karena isu-isu ini ada unsur kesengajaan di-create, dan yang jelas isu ini sangat berdampak tidak baik bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Dalam konstruksi peran negara ya harusnya memberikan sebuah kepastian hukum, yang kedua negara memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, dan yang ketiga negara harus hadir dalam semua permasalahan masyarakat sebagai sebuah entitas warga negara dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, terkait dengan minyak goreng, sesungguhnya kita sudah mendengar dan melakukan pengecekan di lapangan bahwa di awal tahun 2022 ini terjadi kekosongan ya minyak goreng di beberapa wilayah, khususnya di Sumatera Utara. Karena kita hari ini, saya di DPRD Sumatera Utara fokusnya pada wilayah Sumatera Utara, kita menemukan masih banyak ya minyak goreng yang susah didapat, kalaupun didapat harganya melambung, yang masyarakat tidak bisa menjangkau. Ada yang harga 18.000 per kilo, ada yang bahkan bisa menyentuh angka 27.000 per kilo. Biasanya di atas rata-rata harga standar itu kan biasanya di angka 10 sampai 12.000. Jadi disparitas harga ini luar biasa. Ya, disparitas harga ini muncul dikarenakan antara supply and demand, prinsip ekonomi itu terjadi ketika masyarakat membutuhkan produk minyak goreng, ya ternyata produk itu tidak ada, bahkan nyaris hilang dari pasaran. Mengadu ke kita, ke DPRD, karena kami sebagai anggota DPRD yang dipilih oleh masyarakat, dan kami terus meninggalkan nomor HP kami kepada masyarakat. Kalau kami turun, kami bertegur sapa dan kami keliling ke masyarakat, sehingga terjadilah komunikasi. Suara azan dimiripkan dengan suara lain. Ini bagi kami merupakan sebuah kesedihan ya, duka. Seorang menteri ya bisa dengan mudahnya menganalogikan suara azan mirip dengan suara lain yang dilakukan secara bersamaan. Sejak kapan suara azan mirip suara lain? Di mana dalil yang mengatakan suara azan mirip suara lain? Atau dia buat dalil baru dalam rangka apa? Indikasinya ke arah pembodohan gitu, atau dalam rangka untuk membela kelompok tertentu. Ini nggak betul. Selama ini azan itu tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang lain, agama yang lain. Bahkan lonceng rumah ibadah yang lain atau suara yang lain itu tidak mengganggu aktivitas umat beragama yang lain seperti itu. Karena kita sudah terbiasa hidup di Indonesia ini dengan kerukunan antar umat beragama, toleransi yang tinggi, ya kan, dan kita saling berempati, dan kita menghargai umat beragama dalam menjalankan kegiatan keagamaan sesuai dengan pemahaman yang dimiliki masing-masing. Jadi kami ya, saya langsung berstatement karena saya mendapat masukan dari para tokoh masyarakat, dari ulama, dari Bapak Ibu, dari masyarakat di Dapil di Sumatera Utara yang masuk via WA, via SMS, via inbox, di Facebook, di Instagram saya. Akhirnya kita harus merespon, kita harus berstatement secara publik bahwa kita harus menunjukkan di mana standing posisi kita, sehingga kita menyampaikan kepada Pak Menteri Agama untuk mencabut SE Surat Edaran 5 tahun 2022 seperti itu. Saya jelaskan di press release yang sampaikan kepada wartawan media bahwa derajat masyarakat juga harus paham Bapak Ibu sekalian. Tugas kita sebagai anggota dewan mencerdaskan masyarakat
dalam menghadirkan demokrasi yang substansi, demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang bermakna, bahwa surat edaran itu dalam hierarki perundangan kita berdasarkan Undang-Undang 12 2011 itu tidak dikenal. Artinya tidak memiliki norma yang memiliki ketetapan hukum seperti itu. Jadi saran kita kepada masyarakat, SE ini diabaikan saja. Saran kita ya, karena dalam kita mengacu pada Undang-Undang Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan itu tidak masuk dalam hierarki perundangan seperti itu. Kecuali kalau dia sifatnya permenaker atau PP atau Perpres atau Impres dan seterusnya, itu bagian dari konstruksi hierarki perundangan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saran saya kepada para BKM, para baik masjid, musola, dan semua umat beragama, jangan terpengaruh, tetap di pos masing-masing untuk kita menjalankan aktivitas ibadah kita sesuai dengan agama dan kepercayaan yang kita yakinin. Ya, jangan